Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang berkaitan dengan merancang database secara logis. Yang kali ini kita akan berbicara tentang bahwa data atau objek-objek yang ada dalam suatu organisasi itu biasanya datanya berjenjang. Nah, kaitan dengan hal tersebut, bahwa dengan syarat relasional database tidak dimungkinkan untuk adanya data yang redundant, maka harus difahami betul bagaimana kita menyusun atau membuat tabel-tabel secara fisik yang dapat mengcover semua data yang bersifat berjenjang tadi. Nah, dari pembahasan ini insya Allah kita akan memahami dari data yang berjenjang tersebut. Kita lihat dari pembahasan kita hari ini, kita akan melihat beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian memahami penggunaan dari relasi yang berkaitan dengan supertipe dan subtipe dari entitas-entitas yang ada, memahami penggunaan dari yang bersifat khusus dan bersifat umum, teknik-tekniknya, yang kemudian yang constraint yang bersifat komplit dan disjoint, kemudian kita mengembangkan subtipe, supertipe yang hierarkinya, dan beberapa pembahasan yang lain yang terkait dengan hal tersebut. Pembahasan kita yang penting itu ada pada dua hal, yaitu supertipe dan spesies yang bersifat khusus dan bersifat umum. Kita lihat apa yang dimaksud dengan supertipe dan subtipe di dalam pembahasan kali ini. Bahwa model IR yang dikembangkan, yang kita perluas, merupakan model yang dari model asalnya, ya kemudian kita extend menjadi suatu model baru karena adanya data atau entitas yang masih memuat suatu keadaan-keadaan yang misalnya multi value atau composite. Yang hal tersebut akan memudahkan ketika kita melakukan proses mengkonstruksi database secara fisik dan pengelolaan datanya pada database itu sendiri. Nah, supertipe, kalau kita berikan contohnya terkait dengan IR model ini perluas, misalnya kalau kita punya satu atribut yang memuat composite atau memuat multi value. Contoh, kalau kita bicara tentang kendaraan itu kan ada beberapa jenisnya. Jadi ada kategori kendaraannya, ada kendaraan dengan berpenumpang dengan tidak berpenumpang. Ada kendaraan, kita katakan kendaraan, kalau kita mau membahas kendaraan seperti pesawat dan kendaraan di laut, itu akan berbeda lagi pembicaraannya. Tapi contoh yang paling sederhana, kendaraan di darat misalnya, mobil itu ada beberapa. Ada mobil yang khusus untuk yang memiliki muatan seperti truk, pick up, dan sejenisnya. Dan ada mobil yang memang memiliki khusus untuk memuat orang seperti bus, seperti
mobil-mobil sedan dan seterusnya. Dan ada kendaraan yang sifatnya tidak ada penumpangnya seperti motor. Ini ada kategorinya, ada subkategorinya. Sama dengan misalnya alat-alat elektronik. Peralatan elektronik itu kita punya jenisnya, misalnya laptop, AC, kulkas, HP. Nah, di setiap subnya itu juga ada jenis-jenisnya. Nah, itu yang akan kita bicarakan di dalam sub per tipe dan subtipe. Kita lihat dulu apa yang disebut dengan subtipe. Subtipe itu merupakan suatu subkelompok dari suatu entitas. Dari entitas tertentu. Jadi dia merupakan subkelompok di bawah suatu kelompok yang berada di bawah suatu entitas. Dalam suatu jenis entitas yang mempunyai atribut yang berbeda. Jadi atributnya, kalau kita ingat kembali tentang atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Kita lihat misalnya mobil, kendaraan ya, spesifik kendaraan. Kalau kita bicara kendaraan dengan berbagai jenisnya, kalau kita bicara misalnya mobil, bus, motor, semua sama-sama punya spare part, punya komponen. Tapi di situ ada yang berbeda. Kalau kita bicaranya mobil penumpang, maka dia punya penumpang. Tapi kalau kita melihat truk tidak punya penumpang, adalah muatan. Kalau kita lihat motor tidak punya penumpang. Ada entitas, di situ ada atribut-atribut yang berbeda dari sub grup yang lainnya. Jadi kategori besarnya itu adalah kendaraan, kategori subkategorinya itu kita bicara tentang truk, kemudian mobil, kemudian motor. Adapun supertipenya, jadi itu yang disebut dengan subtipe. Jadi subtipe itu adalah subkategori. Kalau saya katakan begini, adalah kategori, ada subkategori. Kategorinya elektronik, subkategorinya adalah kulkas, ada AC, ada laptop. Di bawahnya ada lagi sebetulnya. Kalau kita bicara tentang ukuran-ukurannya, itu yang disebut dengan subtipe. Jadi adalah sebuah subkelompok atau subkategori dari suatu kategori, suatu entitas tertentu. Yang kedua adalah supertipe. Supertipe itu adalah jenis entitas yang bersifat umum yang berkaitan dengan satu atau lebih subtipe. Jadi kendaraan ada mobil, ada, kita pisahkan yang mobil ada truk sama ada motor. Nah, subtipe, entitas dari subtipe itu nilainya dari semua atribut itu adalah nilai dari supertipe itu sendiri. Jadi semua atribut dari supertipe. Jadi atributnya dia semua itu. Tapi instan dari supertipe, perhatikan, instan kelompok dari supertipe itu merupakan instan dari supertipe. Itu yang. Nah, sekarang kita lihat notasinya di dalam kita merancang database. Ini penting, perhatikan dengan baik bahwa membuat database itu mudah. Sulitnya itu adalah mendesain database. Mendesain itu sebetulnya lebih fokus kepada bagaimana kita mendefinisikan aturan-aturan bisnis yang pada suatu departemen atau pada suatu kegiatan, kemudian kita gambarkan dalam bentuk hubungan-hubungan secara logis atau model kalau kita di matematika, persamaan matematikanya. Kalau menghitungnya gampang. Membuatnya misalnya di database-nya itu mudah sebetulnya. Yang sulitnya itu adalah di perancangannya. Merancang secara logis. Sekarang kita lihat pada simbol yang digunakan untuk supertipe dan subtipe di dalam kita membuat rancangan.
Ini penting supaya developer database-nya nanti itu mudah mengerjakannya. Kita lihat simbolnya. Jadi ada simbolnya di sini yang diberikan. Ini ada simbolnya. Sorry, kita kasih lihat dulu warnanya supaya gentar. Oke. Simbolnya ini adalah simbol himpunan bagian. Jadi sub tipe 1 atribut yang unik untuk sub tipe 1. Jadi punya atribut tersendiri yang tidak dimiliki oleh atribut yang lain, oleh subtipe yang lain. Dia merupakan subhimpunan dari supertipe. Perhatikan, ini merupakan subhimpunan dari atribut. Nah, kalau yang di supertipe, perhatikan supertipe, semua atribut yang pasti dimiliki oleh semua dari subtipe yang ada. Contoh, spare part pada kendaraan semuanya punya spare part. Tapi kalau kita bicara tentang penumpang, muatannya tidak semua ada. Jadi di sini semua semua atribut yang dimiliki oleh semua subtipe masuk di sini, di supertipe. Masuk di supertipe. Di sini atribut yang unik yang sifatnya khusus untuk ciri dari subtipe yang pertama. Subtipe yang kedua khusus untuk subtipe yang kedua. Jadi insyaallah pada slide berikutnya kita akan lihat contohnya. Demikian seterusnya. Itu di dalam penyimbolannya. Jadi kalau kita simbolkan dalam menggambarkannya, ini adalah himpunan bagian. Yang berikutnya, kalau kita menggunakan visio di dalam menggambarkannya, maka dia polanya adalah ini hubungannya. Kita sudah dibicarakan ini. Ini kaitannya dengan relasi yang bersifat dengan supertipe. Supertipe ini di bawah dan seterusnya. Oke, simbolnya. Contoh kita lihat untuk supertipe dengan 3 subtipe dari karyawan. Perhatikan, kalau kita bicara karyawan, bahwa semua karyawan itu pasti punya ID. Atau kalau kita bicara PNS, semuanya punya NIP. Semuanya punya nama, semua punya alamat, dan semua punya tanggal kapan dia itu terdaftar sebagai karyawan. Semua punya. Itu yang pertama. Saya ulangi bahwa kalau kita bicara karyawan, tidak seorang pun dari seorang karyawan itu kecuali pasti punya satu ID-nya. Harus karyawan itu ada namanya. Masa iya ada karyawan tidak punya nama? Harus ada alamatnya dan pasti diketahui tanggal berapa dia mulai bekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi perhatikan, karyawan itu secara umum jika kita pandang dari sisi penggajiannya ada 3 jenis. Ada yang gajinya harian, ada yang gajinya bulanan, dan ada yang gajinya itu berdasarkan kontrak. Misalnya kalau dia konsultan di suatu perusahaan. Jadi ada gaji, di sini dituliskan gaji jam, ada yang gaji bulanan, dan ada gaji berdasarkan kontraknya. Jadi ada gaji harian, jadi dia hitung harian kerjanya. Ada yang setiap bulan terima gaji. Jadi kalau gaji harian kan karyawan itu tidak terima gaji, tidak menerima full kalau dia jarang masuk kantor. Itu yang pertama. Jadi tidak semua karyawan punya. Jadi berbeda. Kalau karyawan yang dia gajinya harian ya beda juga. Dia perhitungan rating pekerjaannya. Demikian halnya yang karyawan yang digaji bulanan dan seterusnya. Itu akan berbeda. Nah, hubungan antara subtipe dan supertipe. Relasi pada supertipe, level supertipe, itu mengindikasikan bahwa semua subtipe itu
akan berpartisipasi di dalam relasi tersebut. Instan atau item yang ada di dalam subtipe mungkin saja berpartisipasi di dalam relasi yang dapat berpartisipasi di dalam suatu relasi yang bersifat unik pada subtipe tersebut. Kita lihat di pasien, contoh yang kedua. Pasien pasti, kalau kita bicara pasien rumah sakit, pasti punya kode rekam mediknya. Pasti ada. Karena harus mendaftar dulu. Dan itu penting. Yang kedua, pasti ada namanya itu pasien. Dan pasti ada kapan dia mulai masuk di dalam perawatan. Admit date-nya mesti ada. Nah, pasien itu hanya dua keadaannya. Dan itu tidak sama dalam hal pembayarannya dan seterusnya, yaitu ada pasien yang rawat jalan dan ada yang pasien rawat inap. Ada pasien yang rawat jalan, ada pasien yang rawat inap. Kalau rawat jalan, pembicaraannya itu pada kapan dia kembali untuk mengecek kesehatannya. Tapi kalau bicara tentang pasien rawat inap, pembicaraannya itu adalah tanggal discharge-nya. Kapan dia ditetapkan masuk di rumah sakit tersebut. Ini akan terkait dengan, perhatikan itu perbedaannya, nomor tempat tidurnya. Sementara untuk pasien yang rawat jalan tidak akan punya nomor tempat tidur. Jadi ada atribut yang berbeda. Kalau di residen pasien itu ada atribut nomor tempat tidurnya, sementara di outpatient atau pasien rawat jalan itu tidak punya nomor tempat tidur. Itu perbedaan atribut. Spesifik atribut yang ada pada residen pasien itu adalah nomor tempat tidur. Tetapi semua pasien, apakah dia outpatient atau resident pasien, maka dia mesti punya pasien ID, pasien names, dan admit date. Mesti punya. Dan semua pasien itu mesti ada penanggung dokter yang menanganinya. Semuanya. Apakah dia pasien rawat jalan atau dia pasien rawat inap, maka pasti akan ditetapkan siapa dokter yang menanganinya, bertanggung jawab terhadap perkembangan kesehatannya. Itu contoh yang kedua di rumah sakit. Yang berikutnya kita bicara tentang generalizations dan specializations. Hal yang bersifat umum adalah suatu proses dari kita mendefinisikan dari jenis entitas yang bersifat umum ke yang khusus. Jadi dari atas ke bawah. Kalau specializations itu dari bawah, dari atas ke bawah. Kalau yang generalizations itu dari atas, dari bawah ke atas. Jadi seperti gambaran dari suatu struktur organisasi. Jadi contohnya misalnya kita lihat di mobil. Perhatikan, untuk yang bersifat general ada 3 jenis kendaraan. Jadi kita bicara tentang mobil, truk, dan motor. Perhatikan, dari 3 kendaraan ini semua punya vehicle ID. Semua nomor kendaraannya mesti punya. Ada, semuanya punya. Kemudian semua kendaraan ini juga punya harga. Oke, kecuali kalau hadiah ya. Hadiah pun pasti tetap dibeli. Maksudnya dibeli sama orang. Mesti punya engine displacement. Kapan mesinnya itu diperbaiki, kapan mesinnya diganti dan seterusnya, punya.
kemudian punya namanya itu kendaraan, mobilnya, mereknya dan seterusnya, kemudian tanggal pembuatannya, ada modelnya, semua punya. Yang berbeda adalah, perhatikan sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita bicara mobil, perhatikan dia pembicaranya adalah jumlah penumpangnya, number of passengers, jumlah penumpangnya. Tapi kalau kita bicara truk, kita bicara pada kapasitas muatannya atau cab, tapi jenis kabinnya. Jenis kabinnya dia, kalau kita bicara tentang truk, ada yang dump truck, seterusnya, itu berbeda-beda. Tapi kalau motorcycle, dia tidak punya number of passengers, tidak punya pula capacity dan cab type. Tidak punya. Kalau Indonesia ya punya boncengan. Dia ada perbedaan, ada atribut yang berbeda dari setiap, itu disebut dengan subtipe. Ada atribut yang berbeda dari setiap barang ini. Car, truck, motorcycle, itu berbeda-beda. Kalau car kita bicara number of passengers, tapi truck kita bicara capacity, cab type, kemudian motorcycle-nya tidak punya atribut tertentu. Ini yang bersifat umum. Dari sini kemudian kita akan naikkan menjadi, perhatikan, bersifat kita sebut dengan vehicle, yaitu kendaraan. Ada vehicle ID, price, engine displacement, vehicle name, make and model. Itu semua kendaraan, jenis kendaraan apapun pasti punya. Tidak ada yang tidak. Ada dua yang berbeda. Car, number of passengers, truck, capacity, and cab type. Pertanyaannya lah, mana motor? Dia tidak perlu dipisahkan karena seluruh atributnya sudah termuat di dalam supertipenya. Seandainya dia punya satu atribut yang juga berbeda, maka kita akan tambahkan di sini kita tambahkan di situ satu. Tapi karena dia tidak ada, maka ini tidak perlu, dia sudah masuk di dalam sini. Jadi motor. Oke. Contoh untuk yang sifatnya khusus. Kita punya komponen, perhatikan komponen. Kalau komponen itu mesti ada nomor, ada penjelasan dari komponen itu, ada jumlah yang ada di gudang, ada di lokasi mana dia berada, kemudian routing numbernya, perhatikan suppliernya siapa. Perhatikan terkait dengan supplier ini, kalau di part ada kemungkinan komponen itu, kalau kita membuat sesuatu, misalnya komponennya, sebagian komponen kita beli, sebagian komponennya kita buat sendiri, kan bisa saja begitu. Ada dua perbedaan ini. Nah itulah nantinya, perhatikan, kita kemudian lihat part itu semuanya komponen mesti punya sampai quantity on hand. Tapi perhatikan subtipenya, kalau kaitannya dengan pengadaannya, manufacture part, apakah kita membuat sendiri atau kita membeli komponen tersebut. Jadi komponen yang dimaksud itu apakah kita beli atau kita buat sendiri. Kenapa? Karena kalau kita beli maka akan terkait dengan supplier, tapi kalau bikin sendiri lain pembicaraannya. Sehingga itu dari satu komponen, misalnya untuk kamera handphone, perusahaan yang membuat di HP misalnya, ada kamera yang dia bikin sendiri karena kapasitas produksinya itu tidak terlalu besar dibanding dengan jumlah produksi HP-nya, maka kemudian untuk memenuhi targetnya dia pesan dari supplier, dari pabrikan lain. Jadi katakanlah 70% dia bikin sendiri, 30%-nya dia
beli dari tempat lain. Nah, kalau beli tempat lain berarti harus ada namanya supplier, ada tempat dia membeli, ada yang menyuplai barang tersebut sehingga terpisah. Ini yang disebut dengan sifatnya khusus. Saya kira difahami ya, umum dengan khusus. Oke. Constraint, batasan dari supertipe. Perhatikan, kalau kita bicara completeness constraint-nya, ada dua aturan main yang berkaitan dengan ketika satu instan dari supertipe juga harus menjadi anggota dari paling tidak satu dari subtipe. Ada yang sifatnya khusus, total, dan ada yang sifatnya parsial. Dalam hal penyimbolannya itu kita menggunakan double line dan single line. Ini kalau yang sifatnya, perhatikan itu perbedaannya. Kalau ini berarti semuanya harus punya, pasien semua punya. Tapi ini satu, ini sifatnya adalah ini total specialization. The patient has to be either an outpatient or resident. Semua ini, semua atribut ini harus ada. Apakah dia outpatient ataupun resident pasien. Itu makanya jadi di penyimbolannya pakai garis 2. Tapi kalau sifatnya parsial, nanti kita lihat bedanya. Parsial hanya garis 1. Parsial kalau mobil sama truk, semua ini perhatikan di kendaraan itu bisa saja dia berupa mobil atau truk, tapi tidak mungkin dia kedua-duanya. Kalau yang ini, kalau di sini maka dua-duanya pasti dia pasien. Tidak mungkin. Jadi hanya dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan yang lain. Jadi tidak ada orang di situ misalnya pengunjung tidak dicatat sebagai pasien. Itu bedanya. Jadi kalau kenapa dikatakan total specialization, karena bicara pasien hanya mungkin dua, yaitu outpatient atau resident pasien. Tapi kalau kita bicaranya berkaitan dengan kendaraan untuk parsial, perhatikan bahwa kendaraan itu dapat berupa mobil atau truk. Dia dua jenis yang berbeda. Tapi kalau ini, kalau kita bicara tentang pasien, dua-duanya adalah pasien. Tidak ada perbedaan antara outpatient ataupun resident pasien. Yang bedanya adalah kapan dia akan cek ulang dan kapan dia dimasukkan di tempat di kamarnya. Itu perbedaannya. Oke. Disjointnya kita lewati saja. Oke. Ini gambaran ketika kita menggunakannya di Visio. Oke, saya kira demikian untuk materi yang berkaitan dengan subtipe dan supertipe. Pada materi berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana kita membuat database secara menormalkan tabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.